Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trendika Rizka Prasadang dengan nomor NPM 210320101102, Program Studi Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Analisis Kecacatan Kantong Pupuk NPK Ponska dengan metode Fault Tree Analysis atau FTA dan Failure Mode and Effects Analysis atau FMEA di PT XYZ dengan dosen pembimbing Ibu Eni Aryani. Selanjutnya adalah latar belakang. PT XYZ adalah perusahaan yang bertanggung jawab dalam memproduksi dan mendistribusikan pupuk seperti NPK Ponska. Dalam proses pergudangan dan penantongan di PT XYZ, sering terjadi permasalahan kantong pupuk cacat atau defek yang tidak dapat dihindari. Cacat pada kantong pupuk ini terjadi selama proses pergudangan dan pengantongan pada gudang Ponska 4 PT XYZ. Pada bulan Februari 2024 hingga Januari 2025, terdapat 35.159 ton atau 6,639% kantong pupuk NPK Polska yang mengalami kecacatan. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian analisis kecacatan kantong pupuk NPK Polska dengan metode fault tree analysis atau FTA dan failure mode and effect analysis atau FMEA di PT XYZ. Diharapkan dapat membantu perusahaan dalam meminimalkan tingkat kecacatan yang terjadi serta memberikan usulan perbaikan di pergudangan dan pengantongan PT XYZ. Kemudian rumusan masalah, di sini ada dua. Yang pertama, bagaimana kecacatan kantong pupuk NPK Ponska di PT XYZ. Kemudian yang kedua, bagaimana usulan perbaikan untuk mengurangi kecacatan pada kantong pupuk NPK Ponska di PT XYZ. Lalu batasan masalah, yang pertama adalah penelitian dilakukan pengamatan pada cacat kantong pupuk NPK Ponska selama proses pergudangan dan pengantongan di gudang Ponska 4 PT XYZ. Kedua, perbaikan kualitas hanya sebatas usulan perbaikan tanpa dilakukan implementasi. Yang ketiga, penelitian tidak mencakup pembahasan mengenai aspek biaya. Kemudian yang keempat, data yang digunakan pada penelitian ini adalah data jumlah produksi, data jumlah kecacatan, dan data jenis kecacatan pada periode Februari 2024 hingga Januari 2025. Kemudian yang kelima, berat kantong pupuk NPK Onska adalah 50 kg. Kemudian asumsi. Asumsi yang pertama, operator memahami dari proses produksi tersebut. Yang kedua, sistem produksi dan spesifikasi dari kantong pupuk NPK Polska tidak mengalami perubahan ketika penelitian sedang berlangsung. Yang ketiga, kondisi operator bekerja dalam keadaan normal. Tujuan dari penelitian. Yang pertama, mengetahui kecacatan pada kantong pupuk NPK Polska. Yang kedua, memberikan usulan perbaikan untuk mengurangi kecacatan pada kantong pupuk NPK Polska. Tempat dan waktu penelitian. Di bagian pergudangan dan pengantongan PT XYZ khususnya pada gudang Polska 4. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2025 hingga data yang diperlukan terpenuhi. Variabel terikatnya yaitu kecacatan kantong pupuk NPK Ponska yang minimum. Variabel bebasnya di sini ada tiga. Yang pertama adalah data jumlah pengantongan pupuk NPK Ponska bulan Februari 2024 hingga Januari 2025. Yang kedua, data jumlah kecacatan kantong pupuk NPK Ponska bulan Februari 2024 hingga Januari 2025. Dan yang ketiga, data jenis kecacatan, yaitu kantong sobek, jahitan lepas, dan jahitan tidak rata. Kemudian ada flowchart, di sini dimulai dengan mulai, kemudian studi pustaka dan studi lapangan, kemudian menentukan rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian identifikasi variabel, kemudian pengumpulan data, yang pertama adalah data jumlah pengantongan dan jumlah kecacatan, dan yang kedua adalah data jenis kecacatan. Kemudian histogram dan diagram Pareto. Lalu dilakukan root cause analysis untuk menentukan akar penyebab menggunakan five ways. Lalu pengolahan data, fault tree analysis. Yang pertama hasil observasi jumlah kesalahan. Yang kedua menentukan top dan basic event. Yang ketiga menghitung probabilitas peristiwa. Kemudian menganalisis komponen kegagalan dan penyebab kegagalan dari FTA sebagai input FMEA. Lalu menentukan rating terhadap severity atau S, occurrence atau O, dan detection atau D. Kemudian failure mode effect analysis. Yang pertama, menghitung nilai risk priority number atau RPN. Yang kedua, rekomendasi usulan perbaikan. Kemudian hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Lalu terdapat data jumlah pengantongan dan jumlah kecacatan, di mana di sini diketahui total pengantongan
yaitu dengan satuan ton dari bulan Februari hingga Januari. Kemudian diketahui produk kecacatan dengan satuan ton dari bulan Februari hingga Januari dan produk baik dengan satuan ton dari bulan Februari hingga Januari. Kemudian di sini ada data jenis kecacatan dan persentase kecacatan, di mana untuk catatan kantong sobek memiliki total yaitu 14.828. Kemudian cacat jahitan lepas memiliki total 11.937 ton. Lalu jahitan tidak rata memiliki total sebesar 6.394 ton. Kemudian untuk persentase kecacatan, kantong sobek memiliki persentase sebesar 44,7%. Jahitan lepas memiliki persentase kecacatan sebesar 36%. Lalu jahitan tidak rata memiliki persentase kecacatan sebesar 19,3%. Kemudian ada root cause analysis dengan menggunakan five whys. Di sini yang pertama ada dari kantong sobek dengan penyebab kegagalan yaitu human error yang disebabkan oleh yang pertama operator terburu-buru, penanganan kasar pada kantong, dan kurangnya pengawasan. Lalu kantong sobek dengan penyebab kegagalan lingkungan kerja dengan akar penyebab yaitu tidak ada pembatas fisik area penyimpanan. Kemudian ada jahitan lepas dengan penyebab kegagalan mesin dengan akar penyebab mesin tidak dikalibrasi dan mesin rusak. Lalu jahitan lepas dengan penyebab kegagalan sistem kerja dengan akar penyebab titulan produksi. Lalu jahitan lepas dengan penyebab kegagalan human error dengan akar penyebab operator tidak berhati-hati. Lalu kecacatan jahitan tidak rata dengan penyebab kegagalan human error dengan akar penyebab yaitu operator malas dan operator tidak fokus. Lalu jahitan tidak rata dengan akar penyebab kegagalan yaitu mesin dengan akar penyebabnya yaitu terjadi penyumbatan sistem pakan benang dan pelumas pada bagian penggerak mesin jahit tidak sesuai dengan standar. Lalu di sini terdapat perhitungan probabilitas basic event kecacatan kantong pupuk NPK Polska, di mana setelah dilakukan perhitungan didapatkan nilai rata-rata frekuensi kejadian selama 1 tahun, rata-rata total produksi selama 1 tahun, dan probabilitas kejadian selama 1 tahun. Kemudian didapatkan faulty analysis untuk kantong sobek, di mana kantong sobek sebagai top event diturunkan dengan gerbang OR dengan simbol A dengan penyebabnya yaitu A human error dan B yaitu lingkungan kerja. Kemudian A human error dihubungkan dengan gerbang OR dengan simbol B dengan penyebabnya yaitu satu operator terburu-buru, dua penanganan kasar pada kantong dan tiga kurangnya pengawasan. Kemudian B lingkungan kerja dihubungkan dengan gerbang N dengan simbol C dengan penyebabnya yaitu 4 tidak ada pembatas fisik area penyimpanan. Kemudian di sini ada matriks cut set dan minimal cut set kantong sobek, di mana kecacatan kantong sobek tadi diturunkan dengan gerbang OR yang disebutkan oleh huruf A disebabkan oleh kejadian kecacatan yaitu human error atau B dan lingkungan kerja atau C. Karena kejadian tersebut menggambarkan gerbang OR, maka matriks cut set yang terbentuk adalah secara vertikal. Kemudian diturunkan lagi, kejadian human error atau B disebabkan oleh operator terburu-buru atau satu, penanganan kasar pada kantong atau dua, dan kurangnya pengawasan yaitu tiga, yang digambarkan dengan gerbang OR. Karena ketiga kejadian tersebut digambarkan dengan gerbang OR, maka matriks kaset yang terbentuk adalah secara vertikal karena salah satu penyebab jika terjadi sudah cukup menyebabkan kejadian human error terjadi. Kemudian, kejadian lingkungan kerja C disebabkan oleh tidak ada pembatas area fisik penyimpanan atau 4 yang digambarkan dengan gerbang N. Karena digambarkan dengan gerbang N, maka matriks kaset yang terbentuk adalah secara horizontal. Hasil dari minimal kaset digambarkan pada Vogtry diagram yang disederhanakan di mana Vogtry diagram tersebut disebut dengan equivalent Vogtry. Hal tersebut digunakan untuk melihat secara jelas hasil evaluasi dari Vogtry diagram sebelumnya. Dalam equivalent Vogtry, akar penyebab 1, 2, 3, dan 4 membentuk gerbang OR untuk top event yaitu kantong sobek. Kemudian di sini ada perhitungan sebelum dan sesudah evaluasi kantong sobek, di mana sebelum evaluasi didapatkan nilai yaitu 2,201% dan sesudah evaluasi dapat nilai 2,219%, di mana perbedaan nilai ini tidak signifikan.
Kemudian ada Faultry analisis jahitan lepas, di mana Faultry analisis jahitan lepas dihubungkan dengan gerbang OR yang disebutkan oleh A terhadap penyebabnya, yaitu A mesin, B sistem kerja, dan C human error. Di mana A mesin dihubungkan kembali dengan gerbang OR yang disimbolkan dengan B dengan penyebabnya yaitu satu mesin tidak dikalibrasi dan dua mesin rusak. Lalu B sistem kerja dihubungkan dengan gerbang N dengan simbol C dengan penyebabnya yaitu tiga deadline produksi. Kemudian C human error dihubungkan dengan gerbang R dengan simbol D dengan penyebabnya yaitu 4 atau operator tak berhati-hati. Kemudian matriks kaset dan memang kaset jahitan lepas. Kecacatan jahitan lepas diturunkan melalui gerbang OR yang disebutkan dengan huruf A disebabkan oleh kejadian penyebab kecacatan, yaitu mesin, B, sistem kerja dengan simbol C, dan human error atau D. Karena kejadian tersebut digambarkan dengan gerbang OR, maka matriks kaset yang terbentuk adalah secara vertikal. Kemudian kejadian mesin atau B disebabkan oleh operator mesin tidak dikalibrasi atau satu dan mesin rusak atau dua. Yang digambarkan dengan gerbang OR, maka matriks kaca yang terbentuk adalah secara vertikal. Kemudian sistem kerja atau C disebabkan oleh deadline produksi atau tiga yang digambarkan dengan gerbang N. Karena kejadian tersebut digambarkan dengan gerbang N, maka matriks kaca yang terbentuk adalah secara horizontal. Kemudian kejadian human error atau D disebabkan oleh operator tidak berhati-hati yang atau 4 yang digambarkan dengan gerbang N. Karena digambarkan dengan gerbang N, maka matriks kaca yang terbentuk adalah secara horizontal, di mana hasil dari minimal kaca digambarkan pada fault tree diagram yang disederhanakan yang disebut dengan equivalent fault tree. Hal tersebut digunakan untuk melihat secara jelas hasil evaluasi dari fault tree diagram sebelumnya dalam equivalent fault tree ini agar penyebab satu 2 3 dan 4 membentuk gerbang OR untuk top event yaitu jahitan lepas. Kemudian ada perhitungan sebelum dan sesudah evaluasi untuk cacat jahitan lepas. Di mana sebelum evaluasi dapatkan nilai 1,988% dan sesudah evaluasi didapatkan 2,003%. Lalu ada factory analisis jahitan tidak rata. Jahitan tidak rata diturunkan dengan gerbang OR dengan simbol A dengan penyebabnya yaitu A yaitu human error dan B yaitu mesin. Kemudian A human error diturunkan dengan gerbang OR dengan penyebabnya satu operator malas dan dua operator terfokus. Kemudian B mesin diturunkan dengan gerbang OR dengan simbol C dengan penyebabnya yaitu tiga terjadi penyumbatan sistem pakan benang dan empat pelumas pada bagian penggerak mesin jahit tidak sesuai standar. Kemudian matriks kaset dan minimal kaset jahitan tidak rata. Jahitan jahitan tidak rata diturunkan melalui gerbang OR yang disimbolkan dengan huruf A disebabkan oleh kejadian penyebab kecacatan yaitu human error atau B dan mesin atau J. Karena membentuk gerbang OR, maka matriks kaset yang terbentuk dituliskan dengan vertikal. Kemudian kejadian human error atau B disebabkan oleh operator malas atau satu dan operator tidak fokus atau dua yang digambarkan dengan gerbang OR. Maka matriks kaca yang terbentuk adalah secara vertikal. Kemudian kejadian mesin atau C disebabkan oleh terjadi penyumbatan sistem pakan benang atau tiga dan pelumas pada bagian penggerak mesin jahit tidak sesuai standar atau 4 yang digambarkan dengan gerbang OR. Maka materi kaset yang terbentuk adalah secara vertikal. Hasil dari minimal kaset digambarkan pada voltage diagram yang disederhanakan, di mana voltage diagram tersebut dinamakan equivalent voltage. Hal tersebut digunakan untuk melihat secara jelas hasil evaluasi dari voltage diagram sebelumnya. Dalam equivalent voltage ini, agar penyebab 1, 2, 3, dan 4 membentuk gerbang OR terhadap top event yaitu jahitan tidak rata. Kemudian perhitungan sebelum dan sesudah evaluasi jahitan tidak rata, di mana sebelum evaluasi didapatkan nilai 1,381%. Sesudah evaluasi didapatkan nilai 1,388%. Kemudian severity. Di sini nilai severity yang didapatkan untuk kantong sobek yaitu sebesar 8, jahitan lepas sebesar 7, dan jahitan tidak rata sebesar 6.
Lalu occurrence, di sini didapatkan nilai occurrence untuk kantong sobek sebesar 7, jahitan lepas sebesar 5, jahitan tidak rata sebesar 4. Lalu detection, di sini didapatkan nilai detection untuk kantong sobek sebesar 5, jahitan lepas sebesar 6, jahitan tidak rata sebesar 5. Lalu dapatkan respiratory number, di mana respiratory number atau RPN ini didapatkan dengan mengalihkan severity, occurrence, dan detection yang telah ditentukan sebelumnya. Di mana untuk kegagalan kantong sobek, ini didapatkan nilai respiratory number atau RPN sebesar 280. Kemudian kegagalan jahitan lepas didapatkan nilai respiratory number atau RPN sebesar 210. Kemudian kegagalan jahitan tidak rata didapatkan respiratory number atau RPN sebesar 120. Kemudian untuk rekomendasi perbaikan, di sini untuk kantong sobek, yaitu penambahan tenaga kerja agar operator tidak terburu-buru karena deadline produksi. Yang kedua, memberikan pelatihan terkait proses operasi pada aktivitas pergudangan dan pengantongan. Yang ketiga, dilakukan pengawasan ketika operator melakukan tugasnya. Yang keempat, pemberian sekat pembatas pada gudang dan alat berat. Kemudian ada jahitan lepas, diberikan rekomendasi, yaitu melakukan kalibrasi mesin secara rutin sebelum aktivitas pergudangan dan pengantongan dimulai. Yang kedua, melakukan inspeksi terjadwal terhadap kondisi mesin sebelum aktivitas pergudangan dan pengantongan dimulai. Yang ketiga, melakukan penambahan tenaga kerja agar deadline produksi tercapai. Yang keempat, memberikan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Kemudian ada jahitan tak rata, diberikan rekomendasi perbaikan, yaitu yang pertama memberikan reward bagi operator yang aktif dan memenuhi target tanpa melakukan kesalahan. Yang kedua, melakukan penambahan operator agar operator tidak lelah dan kehilangan fokus. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan kerja agar debu tidak masuk ke sistem pakan benang. Yang keempat, melakukan inspeksi secara berkala kepada sistem pakan benang sebelum aktivitas pergudangan dan pengantongan dimulai. Yang kelima, membuat jadwal pengecekan mesin secara berkala sebelum aktivitas pergudangan dan pengantongan dimulai. Kemudian yang kesimpulan, terdapat tiga jenis kecacatan kantung pupuk NPK Penska pada PTXZ. Tiga kecacatan yang teridentifikasi yaitu kantong sobek, jahitan lepas, dan jahitan tidak rata. Kemudian didapatkan persentase peluang terjadinya kecacatan untuk kantong sobek merupakan yang tertinggi dengan nilai probabilitas kejadian berdasarkan perhitungan faulty analysis sebesar 2,219%. Kemudian disusul adalah persentase peluang terjadinya kecacatan jahitan lepas dengan nilai probabilitas kejadian berdasarkan perhitungan faulty analysis sebesar 2,003%. Dan yang terakhir adalah persentase peluang jahitan tidak rata dengan nilai probabilitas kejadian berdasarkan perhitungan fault tree analysis sebesar 1,388%. Kemudian kesimpulan yang kedua, usulan perbaikan yang didapatkan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kecacatan kantong pupuk NPK Buska. Untuk kecacatan kantong sobek dapatkan nilai RPN 280. Usulan perbaikan yang dapat diberikan yaitu penambahan tenaga kerja, pelatihan prosedur kerja, peningkatan pengawasan, dan pemasangan sekat pembatas antara area pupuk dan alat berat. Untuk kecacatan jahitan lepas dapatkan nilai RPN 210. Usulan perbaikan yang dapat diberikan adalah kalibrasi dan inspeksi mesin secara berkala, penambahan tenaga kerja, serta penyediaan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Dan untuk kecacatan jahitan tidak rata didapatkan nilai RPN 120. Usulan perbaikan yang dapat diberikan adalah pemberian insentif bagi operator yang bekerja tanpa kesalahan, penambahan tenaga kerja, penjagaan kebersihan area kerja, serta penjadwalan inspeksi rutin untuk sistem pakan benang dan mesin. Kemudian ada saran, di sini ada 4. Yang pertama, PT XYZ hendaknya meningkatkan pelatihan bagi operator untuk mengurangi kesalahan manusia pada proses pergudangan dan pengantongan. Yang kedua, PT XYZ sebaiknya berfokus pada pengendalian proses pergudangan dan pengantongan untuk meminimasi terjadinya kecacatan pada produk. Yang ketiga, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan pengendalian kualitas lain sebagai pembanding. Yang keempat, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan rekomendasi perbaikan menggunakan fungsi FMEA untuk menangani ketidakpastian dan keraguan. Sekian presentasi dari penelitian saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.